Asisten, asisten. Ya Bu Sabel, ada yang bisa saya bantu? Sebentar lagi kan udah lebaran asisten. Titipan saya udah diambilin kan? Sudah Bu Sabel, kemarin saya sudah ke bank untuk mengambil uang cash. Totalnya berapa kamu ambilin asisten? Saya mengambil sekitar 200 miliar Bu Sabel untuk Bu Isabel bagikan saat Bu Sabel bertemu orang-orang saat lebaran nanti. Kira-kira cukup nggak ya asisten? Kalau Bu Isabel merasa kurang, saya bisa ambilkan lagi Bu di bank. Kebetulan saya sudah kenal dengan orang bank tersebut Bu Isabel. Boleh deh asisten, kamu ambilkan lagi 100 miliar aja ya buat jaga-jaga. Siap Bu Isabel. Untuk emas batangannya mau saya siapkan berapa ya Bu Isabel? Kamu siapin yang 1 gram itu 1000 batang ya asisten. Baik Bu Isabel. Oh ya asisten, kegiatan saya saat lebaran itu apa aja ya asisten? Untuk saat ini, Bu Isabel hanya perlu ke masjid untuk melakukan sholat bersama dengan warga kota Jakawarna. Lalu Bu Isabel juga akan melakukan open house di rumah Bu Isabel ini. Ada yang perlu saya siapin lagi nggak ya asisten? Baju lebaran? Bu Isabel belum membeli baju untuk lebaran. Wah, ya juga ya. Saya belum beli baju lebaran. Yaudah, kalau kayak gitu saya beli baju lebarannya hari ini aja ya asisten. Baik Bu Isabel, mau saya temani untuk membeli bajunya? Gak usah asisten, saya sama Putri aja belinya. Kamu urusin aja ya masalah di bank. Baik Bu Isabel. Oh ya asisten, untuk hampers lebaran buat Clara dan Amar itu udah kamu kirimin ke Malaysia. Jadwal pengirimannya itu hari ini Bu Isabel, jadi kemungkinan mereka akan menerimanya hari ini. Wah, kira-kira gimana ya reaksi mereka ngeliat hampers yang saya kirimin? Pastinya mereka akan sangat terkejut sekali Bu Isabel. Iya asisten. Semoga Clara dan Amar bisa bahagia selalu dan cepat punya anak. Amin Bu Isabel. Kalau begitu saya izin berangkat ke bank ya Bu. Iya asisten. Saya permisi ya Bu Isabel. Siapin emas udah, narik uang juga udah. Sekarang tinggal beli baju lebaran. Oke, aku harus cari Putri sekarang. Iya Nek. Ya ampun Nek, Putri itu masih pangling loh Nek ngeliat penampilan baru Nenek. Kenapa Jo? Nenek udah tua banget ya Jo? Bukan Nek, justru Nenek itu kelihatan jauh lebih muda sekarang. Iya Jo, ini semua berkat mama kamu yang udah makeover Nenek di Turki. Iya Nek, pokoknya Nenek harus sehat terus ya Nek. Nenek gak boleh sakit. Pokoknya Nenek harus temenin Putri terus ya Nek. Sampai Putri kuliah, sampai Putri kerja, sampai Putri nikah, terus punya anak, punya cucu, sampai Putri meninggal. Pokoknya Nenek harus temenin Putri selamanya ya Nek. Janji ya Nek. Nek, Nenek kok diem aja Nek? Iya Jo, Nenek janji Nenek bakal temenin kamu selamanya. Gitu dong Nek. Oh ya Nek, Nenek kenapa tadi manggil Putri, Nek? Ini, Jo. Lebaran tahun lalu kan Nenek ngasih kamu perhiasan. Jadi, tahun ini lebaran kamu mau apa, Jo? Aduh, Nek, jangan kasih Putri hadiah. Putri udah punya semuanya kok, Nek. Kok gitu sih, Jo? Nanti uang Nenek nggak berkurang loh kalau nggak beliin kamu hadiah. Kalau Nenek beliin Putri hadiah, nanti Putri yang pusing, Nek. Ibu, Putri. Mama? Isabel. Kenapa Isabel? Ibu sama Putri ikut yuk ke butik. Ngapain, Mah? Beli baju lebaran, Nak. Kan kita belum punya. Oh iya, kita kan belum beli baju lebaran. Emangnya Mama mau beli di mana, Mah? Di butik deket sini aja, Nak. Ya udah, Mah. Ayo kita berangkat, Mah. Bu, Ibu ikut ya, Bu. Ibu kan baru aja ganti baju yang bagus. Masa Ibu beli lagi sih, Isabel? Ya nggak apa-apa, Bu. Beli baju aja lagi. Hitung-hitung buat ngabisin uang dari Raja, Bu. Tapi baju ini masih bagus. Lihat-lihat aja dulu, Bu. Siapa tahu ada yang Ibu suka. Iya, Nek. Ikut aja, Nek. Tumben loh kita bertiga pergi bareng, Nek. Ya sudah, Nenek ikut. Makasih ya Bu udah mau ikut. Kalau kayak gitu kita naik helikopter Isabel aja ya Bu. Yuk Nek. Yuk Bu. Yuk Nak.
kita berangkat, kita udah mau telat loh. Astaga, ini siapa yang punya hampersnya Amar? Kok mewah banget? Mana mas-mas kayak gini lagi? Slow banget lo liatnya Amar. Ada apa Clara? Amar, ini hampers siapa? Kok mewah banget? Oh, hampers ini. Kata Bibi, ini kiriman dari Isabel buat kamu. Buat aku? Astaga, ini mewah banget loh hampersnya. Gimana ya caranya balas dia, Amar? Dia kan itu emang sultan. Wajar aja hampersnya mewah seperti ini. Tapi aku bingung mau ngasih hampers apa ke dia, Amar. Ini mewah banget loh, Amar. Pasti Isabel itu suka apapun yang kamu kasih. Dia kan orang baik. Tapi dia udah kelewat baik loh, Amar. Aku harus telepon dia sekarang. Iya, kamu harus sampaikan rasa terima kasihmu ke Isabel. Soalnya dia sudah baik sekali mengirimkan hampers seperti ini. Benar kata kamu. Clara? Halo Clara, Isabel. Clara, apa kabar kamu Clara? Baik Isabel, kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik Clara. Isabel, tadi pas aku mau berangkat ke kantor, aku kaget banget loh. Ada hampers yang mewah banget di rumahku. Kamu udah nerima hampersnya? Iya udah, ini emang kerjaan kamu ya Isabel. Iya Clara, semoga kamu suka ya sama hampers yang aku kasih. Suka sih suka, tapi ini berlebihan banget loh Isabel. Ini kemewahan banget buat aku. Enggak kok Clara, kamu pantas buat dapet hampers itu. Makasih banyak ya Isabel. Aku juga ada kirim hampers buat kamu nanti. Wah, makasih ya Clara. Hampersnya nggak semewah kamu sih, tapi semoga kamu suka ya. Pasti suka lah Clara. Apapun yang dikasih sama sahabatku, itu aku pasti bakal suka Clara. Kamu emang baik banget ya Isabel. Oh ya, selamat lebaran ya Isabel. Kan belum lebaran Clara. Aku takut pas kamu hari raya kamu sibuk, makanya aku ucapin sekarang. Iya Clara, selamat lebaran juga ya Clara. Mohon maaf lahir dan batin ya Isabel. Iya Clara, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Sekarang lagi di mana nih Isabel? Lagi di helikopter. Aku mau ke mall. Aku sama mertua dan anakku mau beli baju lebaran sekarang. Wah, seru banget. Yaudah, aku gak mau ganggu lama-lama. Aku tutup ya teleponnya. Iya Clara. Sekali lagi makasih ya hampersnya. Bye Isabel. Bye Clara. Kenapa Clara? Enggak Mar. Aku cuman kepikiran sesuatu aja. Ada apa? Isabel sama Putri lagi beli baju buat lebaran. Kamu ingat sama anakmu Feli? Dikit. Ya udahlah. Itu udah masa lalu. Emang sebaiknya aku jaga jarak sama Feli. Kamu pasti kangen ya? Punya anak. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau anaknya tantruman kayak Feli, aku bakal trauma sih ya Mar. Gimana kalau kita buat saja Clara? Amar, kok kamu bicara gitu sih Amar? Loh, kita kan sudah menikah. Iya sih, sedapatnya aja ya Amar. Iya Clara. Yaudah, ayo kita ke kantor. Udah jam nih Amar. Kita udah sampai di butiknya. Akhirnya sampai juga ya, Mah. Wah, beli baju apa ya? Putri, kamu ke tempat baju remaja ya. Mama sama nenek bakal ke tempat baju dewasa. Ya, Putri sendiri dong, Mah. Iya, kamu sendiri dulu ya, Nak. Nanti kalau memang ada yang kamu suka, kamu ambil aja ya, Nak. Ya, Mah. Kalau kayak gitu, aku kesana dulu ya, Mah. Iya, Nak. Pilih yang banyak ya, Nak. Iya, Mah. Nek, akhirnya ya, kita dapat juga baju buat lebaran. Iya, cu. Nenek gak sabar banget. Pengen pamerin ini ke rakyat-rakyat jelata. Mereka pasti bakal terpesona sama penampilan kita, cu. Udah pasti lah, Nek. Secara, orang kita tuh beda, Nek. Sama orang-orang biasa. Yang mana ya?
ada sultan abal-abal nih. Feli, ngapain kamu di sini? Put, kamu buta ya? Aku di sini ya karena mau beli baju mewah lah, Put. Terus kamu ngapain di sini, Put? Aku mau beli baju juga di sini. Putri, lebih baik kamu pulang aja ya, Put. Karena baju-baju di sini itu mahal-mahal. Aku yakin sih kamu nggak bakal mampu buat belanja di sini. Feli, sepertinya teman kamu ini suka banget ya ngikut-ngikutin kamu. Buktinya dia juga beli baju di sini karena tahu kamu belanja di sini. Udah pastilah, Nek. Aku itu sultan paling keren di SMA negeri swasta. Semua orang itu mau ada di posisiku, Nek. Putri, kamu jangan coba-coba ya menyaingi cucu saya. Cucu saya itu nggak level sama kamu. Kasian banget sih kamu, Putri. Pengen banget ya ngalahin Feli yang sultan dari lahir. Sadar, Put. Kamu itu cuman sultan abal-abal. Beda sama aku yang sultan terkaya di SMA negeri swasta. Sampai kapanpun ya, Putri, kamu gak akan bisa buat ngalahin si Feli. Narawati! Kalian berdua jangan macem-macem ya sama saya. Kita gak ada macem-macem kok, Tante. Aku sama Feli itu cuma nasihatin Putri. Kalau di sini itu bajunya mahal-mahal, jadi nggak mungkin Putri bisa belanja di sini. Dasar iblis. Ya, Putri memang tidak akan beli baju di sini. Tuh kan, kamu pasti nggak mampu kan buat belanja di sini, Put. Karena baju-baju di sini itu harganya mahal-mahal, Put. Putri tidak beli baju di sini karena seluruh koleksi butik ini sudah pernah kami beli. Oke, kita pergi yuk dari butik ini. Semua koleksi di sini sudah pernah kita beli. Iya, Putri, kita harus cari di toko lain. Gimana mah kita nyari baju lebaran? Baju lebaran terbaik kan cuma ada di butik ini, mah. Ya jangan beli di negara ini dong, Nak. Kita kan bisa beli langsung di Arab Saudi. Arab Saudi? Di sana kan banyak baju-baju yang bagus dan mahal. Makanya kita kesana aja ya, Nak, sekarang. Emangnya bisa mah terbang langsung ke sana? Bisa, Nak. Mama udah suruh bodyguard untuk siapin pesawat pribadi kita. Wah, kalau gitu ayo berangkat sekarang, mah. Yuk. Duluan ya, Bu. Vel, aku duluan ya. Aku mau beli baju di Arab Saudi. Bye, Vel. Narawati, kita emang gak beli baju di sini, tapi kita belinya langsung di Arab Saudi. Nyebelin banget sih. Nek, harusnya kita beli baju di Arab Saudi juga, Nek. Kita tuh udah beli baju di sini, jadi nggak mungkin kita beli baju lagi. Aku gak mau ya baju lebarannya Putri lebih bagus daripada aku. Nenek juga. Nenek Putri gak boleh lebih cantik daripada aku. Nyebelin banget sih. Bianca, gimana persiapan lebaran kita? Semuanya sudah siap kan? Sudah, Suryo. Aku sudah membelikan baju lebaran yang sangat mewah untuk kita pakai saat lebaran nanti. Bagus. Pokoknya aku mau kita terlihat paling berkelas ya, Bianca. Karena kita adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi,
di negara ini. Oh ya, kita jadi mengadakan open house di rumah ini saat lebaran. Jadilah Bianca, semua orang itu harus tahu kalau rumah kita adalah rumah yang paling mewah dan megah. Oke, kalau begitu aku akan menyuruh asisten untuk menyiapkan semuanya. Bagus. Pokoknya aku tidak mau ada kekurangan sedikit pun ya Bianca. Aku mau semuanya berjalan dengan sempurna. Pasti Suryo. Kalau begitu, aku akan mengundang ibu-ibu pejabat untuk datang ke rumah ini. Bagus Bianca, bagus. Ibu-ibu pejabat itu harus tahu kalau kamu yang punya jabatan paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jelaslah, mereka itu cuma istri pejabat tingkat kota. Sedangkan aku adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Pak, Bu, Raffin, mau kemana kamu? Mau keluar sebentar, mencari udara segar. Kenapa? Besok kamu undang ya Raffin? Teman-teman kamu untuk datang ke rumah ini. Kita akan mengadakan open house Raffin. Jadi kamu bawa ya semua teman-teman kamu itu. Aku kan gak punya banyak temen. Yaudah, jam berapa mereka harus kesini? Setelah sholat Idul Fitri saja ya Raffin. Oke, kalau kayak gitu Raffin pergi dulu ya. Dah Pak, dah Bu. Hati-hati ya Raffin. Besok kita sholat Idul Fitri di mana Surya? Di Masjid Besar Kota Jakawarna Bianca. Berarti kemungkinan besar bakal ada banyak pejabat yang datang dong Surya. Sudah pastilah. Apalagi Raja dan Isabel. Mereka itu pasti datang ke masjid itu. Pokoknya kita nggak boleh kalah dari mereka. Jelas lah Bianca. Kita nggak boleh sampai dikalahin sama pejabat tingkat kota saja. Di mana harga diri kita nanti Bianca? Surya, kenapa lagi Bianca? Aku kepikiran sesuatu. Besok kita sholat Idul Fitri di Masjid Besar Kota Jakawarna. Ya terus kenapa Bianca? Biasanya sebelum atau sesudah sholat itu akan ada pengumuman tentang zakat fitrah yang terkumpul. Iya, memangnya kenapa? Kamu harus kasih zakat yang paling besar. Supaya semua orang tahu Suryo, kalau kamu adalah pejabat yang paling kaya di negara ini. Ide kamu tidak buruk juga Bianca. Coba kamu bayangin Suryo, panitia masjid mengumumkan kalau Suryo Mandala adalah penyumbang zakat paling besar. Pasti semua pejabat bakal iri sama aku. Iya Suryo, apalagi pasti ada Raja dan Isabel. Mereka pasti akan merasa kalah dari kita. Menurut kamu, aku harus zakat berapa Bianca? Yang banyak dong Suryo, supaya kamu bisa mengalahkan Raja Semesta itu. 1 miliar cukup. Apa? 1 miliar? Itu terlalu sedikit Suryo. 5 miliar? Masih kurang Suryo. Ya sudah, 10 miliar. Masih kurang Suryo. Aku yakin Raja pasti akan menyumbang zakat yang besar juga. Terus kamu mau aku nyumbang berapa Bianca? 15 miliar. Kita harus menyumbang 15 miliar. 15 miliar? Ya Suryo, supaya semua orang itu tahu kalau kamu adalah pejabat yang paling dermawan di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Oke Bianca, kalau begitu aku akan menyumbang 15 miliar. Bagus Suryo. Dengan ini kita tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Dan besok semuanya pasti akan menyebut nama aku di masjid. Apalagi kalau Raja dan Isabel menyumbang sedikit. Mereka pasti bakal malu sekali di depan semua orang. Aku sudah tidak sabar untuk melihat reaksi mereka besok. Pokoknya ya Suryo, kita harus terlihat paling hebat di depan semua orang. Jelas Bianca. Kenapa? Karena aku adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Mama mana ya? Udah jam segini kok belum pulang ya Mama? Papa, istriku, Mama dari mana aja Ma? Panjang deh ceritanya Pak.
Tapi mama udah beliin baju lebaran buat papa. Ini ya, Pa. Baju lebaran? Makasih ya, Ma. Mama selalu nyiapin semuanya dari dulu. Itu bajunya couple loh, Pa, seluruh keluarga. Wah, kita bakal kelihatan keren dong besok, Ma. Iya dong, Pa. Oh ya, Pa, untuk sholat Idul Fitri, itu kita ikut di Masjid Besar Kota Jakawarna kan, Pa? Iya, Ma, kita bakal sholat di sana. Kenapa, Ma? Papa nggak ikut zakat fitrah, Pa? Maunya nanti Papa zakat, Ma. Berapa, Pa? Nggak tahu, Ma. Yang penting semampu kita dan kita ikhlas. Bener kata Papa. Yaudah, Ma. Ayo kita siap-siap, Ma. Terus langsung tidur. Supaya besok kita bisa bangun pagi, Ma. Iya, Pa. Yuk. Yes. Aku tuh masih kesel banget ya sama Putri Sultan Abal-Abal itu. Dan kenapa ibu dan neneknya juga sama-sama ngeselin. Yes! Feli, kamu kenapa sih? Udah malam kok masih tantrum? Yes, aku tuh lagi kesel nih, aku lagi kesal. Masalah yang tadi di butik. Yes, iya nih, ya. Yes, sebelum banget si Putri itu. Iya, bahkan mama sama neneknya itu juga sama-sama nyebelin. Oh ya, soal lebaran, kita bakal ngapain aja, Nek? Di rumah aja. Emangnya kamu mau ngapain? Yes, masa lebaran aku cuma sama nenek aja sih? Ya emang kamu mau sama siapa lagi? Mama kamu sudah pindah ke Malaysia dan bapak kamu itu sudah di penjara, Feli. Yes, dasar keluarga gak benar. Kenapa sih papa harus di penjara? Yes, yang mana nenek tahu? Ini semua karena papa kamu yang bodoh. Yes, diam ya, Nek, diam. Yes. Apa kamu bunyi itu? Yes, aku tahu ya, Nek. Tanpa nenek ngasih tahu, aku juga udah tahu ya, Nek. Nah, udah dijawab. Aduh. Yes. Banget deh. Halo. Ngapain lo galak? Rafin. Sorry. Gue tadi lagi marah-marah sama nenek gue. Oh, gak penting. Yes. Lo ngapain telepon gue, ha? Besok lo gak ada ngapain kan? Iya. Terus kenapa? Ke rumah gue open house. Bantu ramein. Yes. Oke. Gue bakal ke rumah lo. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Udah. Besok aja gue kasih tahu. Udah. Yang penting lo datang aja ke open house gue. Oke. Heal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Permisi deh, Rafin. Masuk. Selamat pagi deh, Rafin. Ada apa, asisten? Di depan ada temannya deh, Rafin yang datang ke rumah ini. Apa? Kok pagi banget? Bukannya kita itu open house siang ya? Saya juga kurang tahu deh, Rafin. Memangnya siapa yang nunggu? Feli. Feli? Ngapain dia kesini pagi-pagi? Saya juga kurang tahu deh, Rafin. Lebih baik deh, Rafin langsung samperin ke depan rumah. Oke. Kalau gitu gue ke depan sekarang. Baik deh, Rafin. Apaan sih orang itu? Oh, ngapain sih, Fel? Pagi-pagi datang ke rumahku. Feli, gimana penampilan gue hari ini? Cantik kan? Biasa aja kok. Masa sih biasa aja? Ya, biasa aja. Padahal lo sampai gak kedip gitu loh, Vin. Apaan sih, Fel? Orang biasa aja. Lo ngapain bagi-bagi udah ke rumah gue? Gue? Itu open house-nya siang, Fel. Gue? Mau minta bantuan lo. Buat apa? Antarin gue ke penjara ya, Vin? Penjara? Ngapain? Gue mau ketemu sama papa gue dan teman lama gue. Udah gila ya? Masa lebaran penjara sih? Justru itu, gue ke penjara mau silaturahmi sama mereka. Bentar lagi gue mau ke masjid. Gue gak bisa. Ayolah, Vin, bentar aja kok. Temenin gue sekali-sekali. Enggak. Nanti kalau gue telat ke masjid, lo mau tanggung jawab. Ke penjara cuma bentar aja kok, Vin. Lo gak kasihan apa sama gue? Ya udah, gue bakal antar lo ke sana. Tapi jangan lama-lama ya, Vel.
Iya, gampang. Ya udah, ayo kita berangkat naik motor gue. Biar cepat. Oke, Vin. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Hyudi Baskoro Naraka dan Tuti Tipunasari. Baik, harap menunggu di sini ya. Oke. Jadi gini, rasanya di dalam penjara. Kenapa, Vin? Ini pertama kalinya lo masuk penjara. Yalah, gue itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ngapain gue masuk penjara, Vel? Ya juga sih. Permisi. Ya. Ini dia tahanannya. Waktu kalian hanya 15 menit. Kalau begitu saya permisi. Feli. Apa? Pavel? Pa? Tuti? Gimana keadaan kalian? Baik. Baik, nak. Kalau aku sih biasa aja. Cuman, aku bosan sama makanannya. Kapan sih aku bebas? Nenek kamu gimana? Sehat kok. Cuman, nenek makin gak becus ngurusin aku. Pas banget aku sama dia. Kok kamu sama Raffin kesini? Pacarmu? Ada ya? Aku sama Raffin itu gak pacaran, Tuti. Kita berdua itu gak pacaran. Gue kesini cuma nemenin Feli. Feli itu soalnya gak punya teman sama sekali. Kasian banget ya kamu, Fel. Semenjak aku di penjara, kamu jadi gak punya teman ya? Tapi kasihan kamu sih, Tuti. Di penjara kayak gini. Raffin, bapak kamu kan pejabat tertinggi di negara ini. Om boleh minta tolong sama kamu. Minta tolong? Minta tolong apa? Om pengen keluar sebentar dari penjara ini. Tolong bilangin ya sama bapak kamu. Bisa? Keluar dari penjara? Emangnya bisa? Bukan keluar penjara untuk selamanya, tapi untuk beberapa saat saja, Feli. Iya, biasanya boleh. Banyak tahanan yang keluar kok. Cuma diawasin sama polisi. Raffin, tolong sampaikan ke bapak kamu supaya kita bisa keluar sebentar untuk sholat Idul Fitri. Iya, kalau pakai alasan sholat Idul Fitri, pasti lebih gampang sih keluarnya. Bisa nggak, Vin? Ya gue harus tanya bapak gue dulu. Tolong ya, Raffin. Om sudah bosan banget di penjara. Tolong ya, pacarnya Feli. Gue udah bosan banget di sini. Is, bukan pacar ya, Tutis. Oke, gue bakal tanya sama bapak gue. Bentar, gue telepon dulu bapak gue. Gimana, Vin? Bisa? Bisa. Mereka bisa keluar dari penjara hari ini. Tapi, mereka bakal dikawal sama polisi. Iya, Raffin. Om tidak keberatan kok. Asalkan Om bisa menghirup udara segar. Iya, walaupun cuma sebentar. Tapi kita bisa bebas sementara. Yudi, Tuti, kalian ikut dengan saya sekarang. Kalian akan menuju Masjid Besar Kota Jakawarna. Akhirnya, aku bisa menghirup udara segar. Mari ikut dengan saya. Thanks ya, Vin. Lo udah mau bantuin gue. Lo emang berpower banget ya, Vin. Jelas lah. Gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Dipuji malah sombong. Yaudah, ayo kita berangkat ke masjid. Gue udah ditunggu sama orang tua gue. Wah, ramai sekali ya ibu-ibu. Iya loh, Bu. Udah ramai sekali ya orangnya, Bu. Namanya juga Masjid Besar Kota Jakawarna. Pasti banyak lah yang kesini. Kira-kira Bu Bianca sama Bu Isabel bakal kesini nggak ya?
Pasti sih, Bu. Secara kan ini daerah kekuasaan mereka, Bu. Itu dia tuh keluarga Pak Suryo. Baju lebaran mereka bagus juga ya. Iya Bu, saya jadi iri loh liatnya. Banyak juga ya yang ngeliatin keluarga mereka. Pengen juga deh diperhatiin kayak mereka. Udahlah ibu-ibu, jangan mimpi yang berlebihan. Kita mah apa atuh, kita mah cuma pejabat tingkat kota. Mana bisa menyayangi Bu Bianca. Bianca, kamu lihat? Semua mata itu tertuju kepada keluarga kita. Jelas loh Suryo. Secara kita itu adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ternyata gini ya, diperhatiin sama semua orang. Aku udah lama banget gak ngerasain hal ini. Itu yang di sebelahnya Raffin siapa ya? Iya, saya gak pernah lihat loh sebelumnya. Itu anak angkatnya Bu Bianca. Bukan deh kayaknya, itu cuma temannya Dek Raffin. Kok nempel sih orang itu sama keluarga Bu Bianca? Numpang eksis kali, biar diperhatiin sama orang-orang. Tapi caranya dia berhasil sih, semuanya jadi merhatiin dia. Ini baru keluarga Mandala aja udah heboh banget ya. Apalagi keluarga semesta. Awas loh, nanti didengar sama Bu Bianca. Iya, bisa mampus kita nanti. Udah pelan kok saya ngomongnya. Mana ya keluarga semesta? Ini mereka. Mana? Bu, Pak, mereka datang. Pak Raja itu nggak kalah keren ya, bahkan kerenan keluarga mereka. Iya. Awas Bu, nanti didengar sama Bu Bianca. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi Raja. Selamat pagi Bu Bianca. Pagi Pak Suryo. Selamat Idul Fitri ya Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Iya Raja. Selamat Idul Fitri ya. Sepertinya bukan hanya saya saja yang harus kamu beri selamat. Siapa lagi Pak Suryo yang harus saya beri selamat? Kamu pasti akan kaget melihat orang ini. Sebentar lagi dia akan datang Raja. Siapa itu Pak Suryo? Tunggu saja ya Raja. Put, lihat ya baik-baik. Maksudnya? Kamu lihat baik-baik. Orang yang akan datang sebentar lagi. Mereka datang juga. Mobil polisi? Iya loh bener mobil polisi. Ngapain polisi datang ke masjid? Siapa ya? Mobil polisi? Permisi semuanya, mohon beri jalan.
Yudi, Tuti, kok mereka bisa ada di sini? Astaga, ini baru pertama kali loh saya ngeliat tahanan datang ke masjid. Apa mereka kabur ya dari penjara, ibu-ibu? Tenang semuanya, mereka tidak kabur. Kenapa mereka bisa ada di sini, Pak? Mereka mendapatkan izin khusus untuk keluar dari penjara selama sementara. Izin? Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Besar Kota Jakawana ini. Oh begitu ya, baru tahu loh saya kalau tahanan bisa keluar juga. Hai Put, kamu gak kangen sama aku? Enggak. Ngapain aku kangen sama orang jahat kayak kamu? Putri, kamu yang tenang ya nak. Raja, apa kabar Raja? Gimana sekarang kondisi kamu? Setelah menggantikan aku sebagai pejabat tertinggi di kota Jakawana. Kota Jakawana sekarang sudah jauh lebih baik. Bahkan jauh lebih baik dari setelah kamu menjabat. Kamu masih saja ya sombong seperti ini, Raja? Ya itu, memang sangat sombong dan harus validasi. Betul Pak Suryo, dari dulu Raja selalu merasa dirinya yang paling benar. Bapak-bapak, sudah ya. Di hari lebaran ini, tidak baik untuk berdebat seperti itu. So suci sekali ya, Om Isabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Suryo, kita sudah bayar zakat kan, Suryo? Sudah dong, Bianca. Kamu tenang saja ya. Keluarga lo zakat berapa, Vin? 15 miliar katanya. Wah. Gede banget ya, Vin? Jelas lah. Bapak gue adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Pasti zakatnya itu besar, Vel. Pak Suryo, terima kasih ya zakatnya. Kami sudah menerima kemarin malam. Sama-sama, Pak Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Suryo. Amin. Raja, kamu sudah bayar zakat? Tentu saja sudah, Pak Suryo. Sudah? Tapi pastinya tidak sebanyak saya kan, Pak Ustaz? Sepertinya hal itu tidak pantas untuk dibahas, Pak Suryo. Tidak usah dibahas. Itu karena zakat kamu lebih kecil kan, Raja? Makanya kamu malu kan buat membahasnya? Pastilah, Suryo. Kalau zakatnya besar, pasti bakal diumbar sana sini. Ya nggak, ibu-ibu? Iya, benar itu. Benar Bu Bianca. Kami hanya menyumbang semampu dan seikhlas kami, Pak Suryo. Udah kelihatan. Kalau keluarga kamu itu yang nyumbang paling dikit, Raja. Pasti sih. Makanya nggak mau nyebut nominalnya. Ya, Vel. Jelas sih. Keterlaluan banget sih mereka sama orang tuaku. Putri, kamu nggak usah ikutan ya, nak. Kamu sabar aja ya, nak. Ya mah, Pak Ustadz, gimana kalau nanti Pak Ustadz umumkan ya siapa pemberi zakat paling besar tahun ini? Kebetulan, memang setiap tahun kami selalu mengumumkannya, Bu Bianca. Ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada penyumbang terbesar di sini. Bagus dong kalau begitu. Jadi kelihatan siapa yang benar-benar baik dan siapa yang pura-pura baik. Ya sudah. Kalau begitu, mari kita masuk ke dalam. Sebentar lagi sholat Idul Fitrinya akan segera dimulai. Ayo Bianca, Raffin. Mereka benar-benar menguji kesabaran keluarga kita ya, Mah. Iya, Pak. Tapi kita tidak boleh terpancing. Kita harus tetap tenang ya, Pak. Ya udah, ayo kita masuk, Mah. Iya, Pak. Yuk, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh hikmah. Semoga ibadah kita semua
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Sebelum para jemaah meninggalkan masjid ini, seperti tradisi setiap tahunnya, pengurus Masjid Besar Kota Jakawarna ingin menyampaikan laporan zakat yang telah diterima. Ini dia nih, Bapak pasti bakal dipanggil sekarang. Nah, ini dia ibu-ibu. Ini sih bagian yang paling ditunggu-tunggu ya. Udah pasti keluarga Pak Suryo lah yang zakatnya paling besar. Suryo? Siap-siap ya Suryo? Iya Bianca. Bahkan aku sudah siap dari kemarin. Keluarga pacarnya Feli zakat 15 miliar. Udah pasti sih nama mereka yang bakal dipanggil hari ini. Cuma teman. Emangnya kami yakin mereka cuma temenan? Vin, keluarga lo zakat berapa ya tadi? Kata bapak gue, itu sekitar 15 miliar, Vel. Kayak juga keluarga lo punya uang? Jelas lah. Mau banget ya lo. Coba aja papa masih menjabat. Pasti papa bisa zakat yang banyak. Cukup, Feli. Jangan tantrum. Tahun ini, zakat yang terkumpul itu sangat luar biasa. Bahkan jumlahnya 10 kali lipat lebih besar dari tahun lalu. 10 kali lipat? Hebat banget ya Pak Suryo sama Bu Bianca. Saya yakin sih ini semua berkat Pak Suryo dan Bu Bianca. Jelas lah, 15 miliar loh. Dan seperti biasa, kami akan memberikan apresiasi kepada penyumbang zakat terbesar tahun ini. Pasti keluarga Mandala nih. Iyalah, siapa lagi? Orang pejabat tertinggi negara loh. Bu Bianca, siap-siap ya Bu. Bu Bianca bakal ditepuk tanganin sama satu kota, Bu. Suryo, kamu sudah dengar kan? Semua orang sudah tahu siapa yang zakatnya paling besar di sini. Jelas lah Bianca. Siapa lagi yang bisa mengalahkan aku? Yaitu pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ma, emang bener ya keluarga Rafin penyumbang zakat terbesar? Mungkin ya nak. Emang papa nyumbang zakat berapa mah? Mama juga nggak tahu nak. Kata papa nyumbangnya semampu dan seikhlasnya saja. Oh gitu. Tapi Pak Suryo sama Bu Bianca pamer banget ya mah. Sabar ya nak. Kita harus tetap tenang ya nak. Nak, kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk bersaing. Ya Pak, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengumumkan siapa penyumbang zakat terbesar tahun ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menunaikan zakatnya. Lama banget ya ngumuminnya. Ya, padahal juga udah penasaran. Ada banyak keluarga dermawan yang membantu keluarga yang membutuhkan. Bisa cepet gak sih Pak Ustadz? Udah penasaran banget pada hal ini. Setelah kami hitung dan kami verifikasi, zakat terbesar tahun ini diberikan oleh keluarga Bapak Raja Semesta. Kok Papa mah? Mama juga nggak tahu nak. Pak Raja? Astaga, ini seriusan? Vin, kenapa keluarga Putri yang disebut? Gue juga nggak tahu, Vel. Kok bisa Raja? Kok ini Pak Suryo? Padahal tadi Pak Suryo udah pede banget. Gimana sih dia? Suryo, apa maksudnya ini?
Bukannya kita sudah menyumbang 15 miliar, Suryo? Itu artinya Raja nyumbang lebih banyak daripada kita. Apa, Suryo? Yang mana aku tahu, Bianca? Perlu diketahui, keluarga Bapak Raja Semesta memberikan zakat sebesar 150 miliar. Astaga, 150 miliar? Itu 10 kali lipatnya daripada Pak Suryo. Wah, ternyata Pak Raja jauh lebih dermawan ya daripada Pak Suryo. Suryo, kita dikalahin lagi sekarang. Menyebalkan. Ini sangat menyebalkan. Kenapa Raja selalu mencoba memainkan aku dari belakang? Kamu nggak boleh diem aja, Suryo. Mereka sudah mempermalukan kamu di depan semua orang. Dasar biadab. Aku tidak akan tinggal diam, Raja. Kamu harus kasih mereka pelajaran. Ih, Vin. Keluarga lo kalah jauh, Vin. Sedih nggak lo, Vel? Gue lagi ngamut sekarang. Apa hebat banget ya, Ma? Iya, Nak. Semoga kebaikan keluarga Bapak Raja Semesta menjadi contoh bagi kita semua. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Mah, ini udah selesai kan? Udah. Kenapa, Nak? Putri mau pergi sebentar. Ada King yang nunggu. Boleh? Boleh, Nak. Makasih ya, Mah. Putri kemana, Mah? Nyari King, Pak. Suruh bodyguard menjaga ya, Mah. Banyak orang berbahaya di sini. Iya, Pak. Halo, bodyguard. Tolong jaga Putri ya. Terima kasih, bodyguard. Gimana ya? Tadi katanya nunggu di sini. Putri. Hai King, kamu bawa apa King? Parcel, ini dari mamiku buat kamu. Dikirim langsung dari Kanada. Keluarga kamu lebaran di mana King? Di Kanada. Terus kamu? Aku terbang ke sini sendiri biar bisa ketemu sama kamu. Ya ampun, kok repot-repot gitu sih King? Ya, aku gak bisa tanpa kamu. King, cie. Ampun, romantisnya kapal kiput satu ini. Bikin yang coba jadi diri aja deh. Teman-teman, kalian kok bisa ada di sini juga? Iya, kita nggak kebagian di dalam, makanya kita kesini. Jessica sholat juga. Aku cuma FOMO aja, Put. Kalian soalnya pada ngumpul, makanya aku ikutan ngumpul juga di sini. Tapi aku nggak sholat, aku kan Kristen. Oh gitu. Habis ini kita ke rumahku yuk. Aku ngadain open house. Asik, mau. Yeay, bisa makan enak. Nggak cuma makanan doang, papaku juga nyiapin THR buat kalian. Ih, mau. Tapi jangan banyak-banyak ya. Iya, nanti kita bingung habisinnya. Nggak tahu sih, lihat nanti aja. Oh ya teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Iya Put, selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Semoga kita selalu bareng-bareng ya. Iya, kita nggak boleh pisah ya teman-teman. Iya, pokoknya kita itu nggak boleh pisah sampai kita lulus, sampai kita kuliah, sampai kita nikah, sampai kita punya anak. Kamu punya anak berapa? Oh my god, oh my god. Oh, nggak bisa, aku nggak bisa. Aduh, dunia serasa milik berdua. Kita mah cuma ngontrak ya. Ih, King, gara-gara kamu kok jadi diejek kan? $200 juta.
videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!